Kebaikan itu bukanlah dengan menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat 2 ayat 177. Al-Hasanah ini cikal bakalnya telah berdiri dari tahun 91. Ya, jadi dia berasal dari beberapa orang yang ingin bergerak membantu pemerintah di bidang pendidikan di wilayah Pasar Pedati dan sekitarnya. Maka waktu itu Ibu Hajah Husainah bersama Pak Hasmi berdua, mereka mengajak beberapa orang untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan untuk masyarakat Muslim khususnya di wilayah tersebut. Adapun nama Al-Hasanah sebenarnya kalau secara artinya sebuah kebaikan. Artinya Pondok Pesantren Al-Hasanah ini hendaknya membawa kebaikan bagi dirinya dan masyarakat sekitarnya dan bangsa ini secara keseluruhan. Inilah yang kita harapkan dengan nama Hasanah tersebut. Adapun sistem pendidikan yang berjalan di Pondok Pesantren Al-Hasanah yang selama ini kita kembangkan adalah dengan memadukan antara kurikulum Kementerian Agama maupun kurikulum pesantren modern, dan kita berlakukan sistem boarding asrama secara wajib bagi seluruh santrinya, baik yang berasal dari sekitar maupun dari jauh, sehingga penekanan pada pembentukan akhlak dan karakter santri betul-betul bisa kita wujudkan. Tidak hanya mengajar mereka, tapi juga mendidik perilaku mereka agar menjadi santri-santri yang betul-betul bertakwa, berkualitas, dan berbobot. Ini harapan kita dengan kurikulum yang kita padukan tersebut. Berbuat baik pada diri sendiri juga merupakan kewajiban kita sebagai umat manusia. Kita perlu menjaga diri sendiri dari bahaya dan hal-hal yang menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan kita. Contohnya, mengkonsumsi nutrisi yang menyehatkan tubuh, tidur dan istirahat yang cukup, belajar hal-hal positif, serta berinteraksi dengan cara yang baik dengan sesama, lingkungan, dan semesta. Itulah tugas kita sebagai manusia. Kebaikan tetaplah kebaikan, dimanapun dan kapanpun. Nilai-nilai kebaikan tersebut tidak pernah pudar oleh perubahan, sejak dahulu kala hingga akhir zaman. Kebaikan adalah sebuah hal yang telah ditetapkan oleh fitrah manusia yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa keberkahan, keselamatan, kedamaian, kesejahteraan bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan sebuah kebaikan ini akan melahirkan insan-insan bertakwa, tidak menimbulkan kerusakan, tidak menimbulkan kehancuran, menyebarkan perdamaian, keselamatan, dan kebermanfaatan bagi semua yang ada di alam semesta ini. Adapun di sistem pembelajaran kita, beberapa pelajaran wajib yang kita miliki tentunya pembelajaran yang terkait dan kurikulum yang ditetapkan pemerintah seperti pelajaran bahasa Indonesia dan sebagainya. Ada juga pelajaran-pelajaran agama, bahasa Arab, dan ini semua pelajaran-pelajaran dasar yang wajib dipelajari oleh setiap santri. Sedangkan untuk tambahannya ada kegiatan-kegiatan les atau ekskul. Ada beberapa kegiatan seperti pembelajaran metode bagaimana membaca Al-Quran, yaitu metode qiraati.
Ini juga semua santri dan guru kita wajibkan untuk mengikutinya. Bagaimana mereka melafalkan cara membaca Al-Quran dengan makhorijul huruf yang benar, dengan kaedah-kaedah yang benar. Ini juga salah satu di antara hal-hal wajib yang harus diikuti oleh para santri. Di samping ada kegiatan ekskul wajib lainnya, apakah itu pramuka, atau kegiatan latihan pidato atau muhadharah, dan kegiatan-kegiatan organisasi lainnya. Jadi santri tidak hanya pandai beragama, memahami agama, tapi juga memiliki wawasan sesuai dengan visi kita menjadi lembaga pendidikan Qur'ani yang berwawasan global dan menguasai ilmu pengetahuan. Qiraat ini kita, karena sistemnya nasional, kita bergerak berdasarkan arahan dari pusat qiraat yang berada di Semarang. Dalam hal ini kita memiliki kegiatan wajib 1 jam setiap hari sebelum masuk kelas. Santri semuanya berdasarkan strata atau level yang telah mereka tempuh, mereka akan menyetorkan atau melakukan kewajiban-kewajiban tertentu terkait qiraati tersebut. Sehingga pada akhirnya mereka tuntas pada level buku tertentu dan level tertentu di dalam qiraati tersebut. Nanti akan dilakukan wisuda atau dilantik dengan didatangi orang tuanya, tapi tidak dalam situasi COVID seperti ini. Setelah itu mereka kadang-kadang kami libatkan untuk mengajar adik-adik yang ada di bawahnya. Begitulah terus-menerus setiap hari. Segala kebaikan bersumber dari yang maha baik, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dicontohkan oleh manusia terbaik. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah untuk melahirkan orang-orang baik, yakni pribadi yang mengenal dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan ulama, serta memberi manfaat bagi alam semesta. Sebab itu pula, ketika orang tua menyekolahkan anak-anak harus dengan niat yang benar. Jangan sampai kelak anak-anak menjadi orang kaya tapi rakus, pintar tapi penipu, dan berkuasa tapi sombong. Akan tetapi menjadi orang kaya yang dermawan, pintar lagi jujur, dan berkuasa juga rendah hati. Dalam hal prestasi, Pondok Pesantren Al-Hasanah telah beberapa kali, alhamdulillah, menempuh lomba-lomba di tingkat nasional seperti lomba KSM atau lomba-lomba yang terkait dengan lomba pidato. Pernah kita dikirim sampai ke Bandung. Adapun di wilayah Provinsi Bengkulu dalam bidang keagamaan ataupun di dalam bidang ilmu pengetahuan umum, atau bahkan pernah di dalam lomba pidato bahasa Arab, bahasa Inggris di wilayah setempat, kita pernah tampil menjadi juara, dan beberapa memang di tingkat nasional. Kita harapkan dengan ridha Allah tentunya, sesuai dengan amanah dari para pendiri lembaga Yayasan Al-Hasanah, di mana harapan kita Al-Hasanah bisa berkembang menjadi lembaga pendidikan yang betul-betul sesuai dengan visinya, menjadi lembaga yang membumikan ajaran-ajaran Al-Quran, ajaran agama kepada setiap umatnya, kepada setiap peserta didiknya, sehingga betul-betul menjadi sesuai dengan undang-undang pendidikan kita, menjadi anak-anak yang bertakwa, menjadi pribadi-pribadi yang soleh, pribadi yang tahu yang mana baik dan mana yang buruk.
Kemudian juga harapan kita Al-Hasanah terus berkembang, bermanfaat bagi semua rakyat Indonesia, bagi semua bangsa ini. Al-Hasanah tidak hanya bermanfaat bagi umat Islam, tapi tentu bagi semua umat yang ada, bisa berkembang sesuai dengan aturan yang ada, dan bisa menjadi pesantren teladan, pendiri-pendirinya, kemudian juga dewan gurunya menjadi orang-orang istiqomah dalam kebaikan, menjadi teladan bagi masyarakat dan umat ini. Kewajiban kita sebagai seorang hamba hanyalah bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Anugerah yang Allah titipkan dan fasilitasi yang bisa kita gunakan secara gratis. Lalu, bagaimana cara sebagai seorang hamba bersyukur? Selama saya bersekolah di sini, saya mendapatkan banyak ilmu. Salah satunya seperti berani ngomong di depan, belajar tentang agama yang lebih dalam, yang sebelumnya saya belum dapetin, saya dapatkan di sini. Dan kayak berteman gitu, lebih akrab, lebih sering sama-sama teman. Salah satunya berorganisasi yang saya sudah dapatkan di sini. Salah satunya tadi berorganisasi, kemudian tentang pelajaran keagamaan. Contoh misalnya kayak bahasa Arabnya, di luar udah belajar, cuman di sini lebih pendalaman, memakai bahasanya setiap hari. Dan jika lo nggak memakai bahasa Arabnya, itu ada hukumannya itu. Jadi ada motivasi, selain pengen belajar bahasa Arab yang lebih dalam, mau pengen jadi kayak bahasa Arab itu sehari-hari dipakainya. Jadi di sini ada namanya kelompok yang jaga malam. Jadi tugas kerja malam itu untuk bangunin yang santri-santri lain. Dibangunin itu biasanya jam 4. Jam 4 tuh boleh mau mandi, ada yang boleh mandi, ada yang mau ke masjid langsung boleh. Biasanya santri-santri itu manfaatin waktu untuk ngafal atau mandi lah, nyuci. Setelah itu selesai sholat subuh, ada yang al-masurat, ada juga yang anak-anak tahfiz, kan beda tempatnya. Nah, selesai dari program itu biasanya dilanjutkan dengan kebersihan pagi. Selesai kebersihan pagi, biasanya ada mufrodat kosakata gitu setiap harinya. Kemudian siap-siap berangkat ke sekolah. Sebelum berangkat ke sekolah tuh makan dulu biasanya, sarapan. Selesai sarapan dilanjutkan sama ini, kayak belajar metode Quran gitu, qiraati, di storyin sama ustadz-ustadz per bagian, per level dari jilidnya tadi. Setelah itu baru masuk ke sekolah, ke kelas, belajar kayak biasa. Terus dilanjutin sama istirahat. Selesai istirahat masuk lagi, kemudian sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, biasa setelah itu makan siang. Selesai makan siang, biasanya masuk ke kelas lagi, langsung ke kelas sampai jam 2:30. Itu santri baru boleh pulang ke asramanya dan langsung siap-siap sholat asar. Biasanya kayak gitu. Setelah sholat asar itu santri diberi kebebasan untuk olahraga sampai jam 5. Biasanya sudah jam 5 nanti ada bagian keamanannya yang memberi lonceng penanda habis waktu. Jam 5 itu waktu untuk santri siap-siap ke masjid, dan batas ke masjid itu biasanya jam setengah 6. Santri biasanya ngelakuin kayak al-masurat petang. Kemudian sampai sholat maghrib tiba, kami sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, makan malam. Terus selesai sholat maghrib, sholat isya, biasanya tuh ada pengumuman kayak tentang penegasan peraturan, pembacaan nama-nama santri yang melanggar. Malam-malam itu diberi kebebasan untuk santri belajar.
Salah satunya ialah dengan melakukan dan menyebarkan kebaikan kepada sesama muslim. Semua yang Allah berikan kepada manusia sangatlah istimewa. Anggota tubuh yang kita miliki memiliki fungsi dan manfaat dalam melakukan aktivitas di kehidupan sehari-hari. Apakah dengan begitu kita membayar mahal atas apa yang telah Allah berikan kepada kita? Kebaikan apapun yang kita lakukan, sejatinya kita sedang menyiapkan tanaman yang kelak akan berbuah manis. Sesungguhnya Allah Maha melihat dan mendengar atas semua yang telah hambanya lakukan. Tak satu pun kebaikan hambanya, melainkan langsung terbalas kebaikan pula. Bahkan termasuk kebaikan yang disepelekan seperti sekecil biji zarah. Jadi di sini memang diketatkan apa yang namanya itu disiplin, itu memang dipacu untuk patuh. Kemudian ya, alhamdulillah di pondok ini Faisal dapatin hafalan 5 juz yang bisa dites insyaallah. Kemudian kayak bisa lebih tahu agama, tahu adab, cara kita bertingkah laku gitu sama teman, keseharian ya gimana sepatutnya sesuai dengan ajaran agama. Kebaikan adalah suatu yang menurut kita baik dan terlebih lagi baik di mata Allah. Kayak salah satunya mengatur tingkah laku kita, menjaga tata krama, terus menjaga tutur kata, cara kita bertingkah dan berperilaku kepada teman-teman. Insya Allah mau lanjut kuliah yang plus ada tahfiznya, jadi langsung dapat ijazah S1-nya insya Allah, sama dapat ijazah Qurannya juga. Kapan ke depan ya semoga bisa istiqomah, bisa lebih paham lagi sama agama, bisa terus berkarya dan dipermudah aja jalannya. مرفوعة ونمارق مصفوفة وإلى السماء
Semoga Allah menjadikan kita manusia yang senantiasa menebar kebaikan di mana saja kita berada. Amin, Allahumma amin. Dengan menebar kebaikan, dapat bermanfaat bagi sesama, dan pula mendamaikan hati seseorang yang melakukannya. Seorang peneliti dapat menunjukkan bahwa sesuatu yang sederhana seperti bersikap dan berbuat baik dapat mengurangi rasa stres dan kecemasan. Hal ini juga berdampak besar bagi kesehatan mental dan fisik kita.